Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Amma ba'du, fa yaqulul musannifu makruhatul ghusli. Hal-hal yang dimakruhkan ketika orang mandi besar. Makruhatul ghusli hiya makruhatul wudu'il marratu. Makruhatul ghusli adapun hal-hal yang dimakruhkan ketika orang mandi besar, ia adalah makruhatul wudu'il marrah, adalah hal-hal yang dimakruhkan ketika orang itu wudu, di mana pembahasan makruhatul wudu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi bisa kita cek. Di sini makruhatul wudu adalah tarku tayamun, meninggalkan memulai dari bagian kanan. Jadi mulai misalkan dari bagian kiri itu mandi besarnya, maka itu makruh. Wa tarkul madmadati wal istinsyak, kemudian tidak berkumur dan juga tidak menghirup air. Ini juga dimakruhkan ketika ditinggalkan. Wa ziyadatu ala salas, kemudian kalau mandi besar itu lebih dari 3 kali siraman. Wa naqsu anha, kemudian kalau kurang dari 3 kali. Wal wudu minal ma'ir raqid, juga mandi besar dari air yang tetap tidak mengalir, itu juga dihukumi makruh. Wal wudu min fadlil mar'ah, kemudian mandi besar menggunakan air sisa perempuan. Wal israf fihi bisabbi, dan juga yang dimakruhkan ketika orang mandi besar adalah berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Jadi hal-hal yang dimakruhkan ketika wudu itu juga dimakruhkan ketika orang mandi besar. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah al-awsalul masnunah, adalah mandi-mandi yang disunnahkan. Kapan mandi itu menjadi sunnah? Mandi ini merupakan kebiasaan, ya. Mandi merupakan kebiasaan. Kalau sudah masuk waktu pagi, biasanya orang ketika ingin bepergian, ketika ingin memulai aktivitasnya, ingin berangkat kerja, biasanya mandi terlebih dahulu, sarapan, mandi, terus berangkat. Nah, di sini ada kebiasaan ini yang mana kalau dilakukan itu tidak ada pahalanya, bisa jadi menjadi ladang pahala dengan cara merubah niat. Jadi yang niatnya kebiasaan kita rubah menjadi ibadah dengan niat mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ingin ngumpul dengan teman, dengan rekan kerja dan semacamnya. Jadi bisa ditumbuhkan niat seperti itu sehingga ketika mandi besar, ketika mandi maka bisa mendapatkan pahala, karena kata ulama an-niyah tughayyirul 'adah ilal ibadah. Niat akan merubah kebiasaan menjadi ibadah. Yang pertama, al-aqsalul masnunatu katsiratun. Mandi-mandi yang disunahkan itu ada banyak, kata beliau. Minha, 3 ini apa keterangannya? Awsalaha fi buyatil mustarsyidin ila 73. Jadi dalam kitab Buyatul Mustarsyidin itu ada 37 mandi yang disunahkan. Yang pertama adalah ghuslul jum'ah, mandi untuk pelaksanaan sholat Jumat, ya. Jadi kalau misalkan orang hendak ingin sholat Jumat, maka disunahkan baginya untuk mandi terlebih dahulu.
Jadi di sini ada keterangan di sini mengenai permasalahan mandi untuk pelaksanaan sholat Jumat wa huwa afdaluha. Jadi kata beliau, mandi sunnah yang paling utama adalah mandi sunnah sholat Jumat. Mandi sunnah untuk pelaksanaan sholat Jumat. Kata beliau, wala yusannu illa limuridil hudur. Dan mandi untuk pelaksanaan sholat Jumat hanya disunnahkan pada orang yang ingin hadir ke sholat Jumat. Jadi laki-laki yang baligh dan ingin hadir ke masjid untuk pelaksanaan sholat Jumat itu yang disunahkan. Berarti kalau cewek perempuan tidak disunahkan untuk mandi sholat Jumat karena mereka tidak ingin sholat Jumat. Wa yadkhulu waqtuhu bitulu'il fajr shadiq. Dan waktu mandi yang sunnah tadi itu dimulai ketika terbitnya fajar shadiq. Wa yantahi bil ya'si min fi'lil jum'ah. Dan waktunya akan selesai ketika orang sudah tidak memungkinkan lagi sholat Jumat. Jadi ini keterangan mengenai ghuslul Jumu'ah. Kemudian mandi yang disunahkan selanjutnya adalah ghuslul idain. Ghuslul idain ini adalah mandi hari raya Idul Fitri dan mandi hari raya Idul Adha. Di sini juga ada keterangan wa illam yuridil hudurah. Walaupun orang tersebut tidak ingin hadir ke pelaksanaan sholat Id. Jadi ingin menetap di rumah misalkan ya, karena sholat Id ini dilaksanakan secara berjemaah. Otomatis itu ada di mushola khusus atau memang dilaksanakan di masjid, sehingga orang yang walaupun tidak ingin hadir, tidak ingin melaksanakan sholat Id, tentunya tetap disunnahkan untuk mandi kesunahan hari raya. Kenapa? Karena hari raya itu mandi disunnahkan ketika itu karena itu hari raya. Nah, beda halnya kalau mandi sholat Jumat disunnahkannya karena ingin sholat Jumat, ingin berkumpul dengan orang-orang sekitar. Jadi kalau bau kan bisa mengganggu kekhusyuan orang lain. Wa yadkhulu waqtuhu binisfil laili wa yakhruju bil ghurub. Dan kata beliau, waktu mandi hari raya dimulai ketika separuhnya malam terakhir. Jadi dari pukul 12 sampai fajar, sampai wa yakhruju bil ghurub, sampai terbenamnya matahari di hari raya itu sendiri. Jadi agak lama ya waktunya. Sehingga orang yang mandi ketika hari raya bukan cuma laki-laki, yang anak kecil juga mandi, perempuan juga mandi, karena ini hari pesta. Hari kita bahagia karena sudah melaksanakan puasa Ramadan atau sudah melaksanakan ibadah haji. Kemudian mandi sunnah selanjutnya adalah wa ghuslu ghasilil maiti, adalah mandinya orang yang memandikan mayit. Jadi misalkan ada mayit yang dimandikan, maka yang memandikan tersebut disunnahkan setelah itu mandi. Wal ghuslu lil istisqa, kemudian mandi selanjutnya yang disunahkan adalah mandi untuk pelaksanaan sholat istisqa ya.
Wal ghuslu lil khusufi wal kusuf. Kemudian mandi untuk mandi karena gerhana bulan wal kusuf, dan juga karena gerhana matahari. Wal islamil kafir, dan karena Islamnya orang kafir. Jadi misalkan ada orang kafir yang masuk Islam, maka setelah ia masuk Islam disunnahkan untuk mandi besar. Ini hukumnya mandi ya, disunnahkan. Wa ifaqatil majnuni wal mughma, dan ketika sadarnya orang gila, orang pingsan, itu ketika sudah mulai sadar maka disunahkan untuk mandi. Walil hijamah, dan setelah berbekam. Jadi sehabis berbekam disunahkan baginya untuk mandi. Kenapa? Karena orang sudah bekam biasanya bagian-bagian dari badannya ada yang terkena darah, di mana darah itu hukumnya sendiri adalah najis. Walidukhulil masjid, dan untuk memasuki masjid. Jadi kalau orang ini hendak masuk masjid, maka disunahkan baginya untuk mandi terlebih dahulu, karena masjid itu baitullah. Walikulli lailatin min Ramadan, dan juga disunahkan mandi setiap malam bulan Ramadan, ya waktunya setelah terbenamnya matahari. Kata sebagian ulama, kenapa kok disunahkan? Biar orang itu semangat untuk melaksanakan ibadah di malam itu.